Hai, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya, Kak Putri. Nah, kali ini Kak Putri mau bercerita baik tentang legenda batu menangis. Simak yuk ceritanya. Di sebuah bukit yang jauh dari desa, tepatnya di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya yang bernama Jelita. Namun, ia mempunyai perilaku yang amat sangat buruk. Tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah. Kerjaannya hanya bersolek setiap hari. Selain pemalas, anak gadis itu sikapnya manja sekali. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta, sesuatu harus terkabulkan tanpa memperdulikan keadaannya ibunya yang miskin. Ibunya membanting tulang untuk mencari kayu bakar untuk dijual ke pasar. Ia tidak peduli akan keadaan ibunya yang bekerja keras untuk mencari sesuap nasi. Bahkan ia membersihkan kamarnya sendiri ia tak mau. Lalu anak gadis itu pun meminta kepada ibunya, "Ibu, besok aku ingin belanja ke pasar. Aku ingin dibelikan pakaian yang bagus dan mahal. Ingat ya Bu, ibu harus menyediakan uang yang cukup untukku." Ibunya pun menjawab, "Tapi nak, kita ini hanya orang miskin. Aku tidak peduli," kata si gadis itu. Akhirnya demi rasa kasih dan sayangnya kepada anak, ia memecahkan tabungan simpanannya. "Baiklah nak, besok kita akan pergi belanja ke pasar," kata sang ibu. Demikianlah esok harinya ibu dan anak itu berpakaian rapi keluar rumah. Si gadis berjalan di depan ibunya dan ibunya berjalan di belakang gadis itu. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang sangat bagus, sementara ibunya memakai pakaian lusuh dan kumal. Tak seorang pun mengira bahwa wanita di belakang gadis itu adalah ibunya. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu, terutama para pemuda desa yang tak puas memandang wajah gadis itu. Namun, ketika melihat orang yang berjalan di belakang anak gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Hal itu membuat orang mulai bertanya-tanya. Di antara orang yang melihat itu, seorang pemuda mendekati dan bertanya, "Hai gadis cantik, siapakah yang berjalan di belakangmu?" Si gadis pun menjawab, "Ia adalah pembantuku," jawabannya dengan angkuh. Kedua ibu dan anak kemudian meneruskan perjalanannya. Tak seberapa jauh mendekati lagi seorang pemuda yang tampan dan bertanya lagi, "Wahai gadis yang manis, siapakah yang berjalan di belakangmu?" Jawaban si gadis itu tetap, "Dia adalah budakku." Begitulah setiap gadis itu bertemu dengan seorang di sepanjang jalan menanyakan perihal ibunya. Selalu jawaban itu tetap ibunya dianggap sebagai pembantu. Akhirnya sang ibu tak kuat menahan hinaan anaknya dan ibu pun menegur kepada anaknya, "Wahai anakku, kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Aku adalah ibumu, tapi kamu tidak mau mengakuinya." Lalu sang ibu pun sakit hati dan memohon kepada Sang Kuasa berdoa, yakni meminta agar anaknya dihukum menjadi batu. Tiba-tiba terdengar ledakan petir di angkasa. Tuhan yang Maha Esa mengabulkan doa sang ibu. Perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis dan memohon ampun kepada ibunya. Namun ibunya pun sudah tak mau mengampuninya. Dan akhirnya anak gadis itu menjadi batu. Seluruh tubuh gadis itu berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya
masih menitikkan air mata seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan ibunya disebut batu menangis. Nah, pesan moral dari buku ini, sayangi dan hormati kedua orang tuamu. Jangan pernah sakiti hati, terutama ibumu. Nah, ingin cerita lebih lanjut? Main yuk di TPM RW 4 Klampis Ngasem.